Rizky Kamerayati Fauzia. Saya di sini menyelesaikan tugas sejarah tentang sejarah Desa Pondoan. Terima kasih Mbak siapa namanya? Mbak Jessica, siswi SMA Negeri 1. Ya. Yang ditanyakan tadi yaitu masalah sejarah singkat Desa Pondoan, gitu ya. Juga sebelumnya kami menguraikan sedikit, perkenalkan saya, nama saya Gajul Sutaji. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai perangkat desa, ya perlu diketahui saya bisa dikatakan perangkat desa yang sangat senior, meskipun bisa dikatakan sudah lama sekali karena kami menjabat perangkat desa itu sejak tahun 88 sampai sekarang. Baiklah, secara singkat ini kami ambil dari buku desa yang sudah kami pelajari sebelumnya. Yang pertama, Desa Pondoan itu adalah merupakan desa yang alamnya sangat segar, sejuk, bantaran sawah dan tegalan, juga membentang mengelilingi perkampungan di Desa Pondoan ini. Perkampungan penduduk di bagian barat, selatan, dan utara, sedangkan di sebelahnya timur adalah berbatasan dengan Desa Pakis, Kecamatan Kayu, Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Desa Pondoan ini bisa ditempuh dengan transportasi umum. Ada pun jarak dari Desa Pondoan sampai kota kabupaten kurang lebih 23 kilo. Sedangkan di sebelah timur berdekatan dengan pabrik gula Pakis, PG Pakis baru yang sekarang namanya adalah LPI, yaitu pabrik Pakis yang sudah di tangan istilahnya pengusaha lain. Kalau dulu adalah sekarang yang perlu kami jabarkan yaitu mengenai cikal bakal Desa Pondoan. Desa Pondoan ini terdapat seorang ulama besar yang menjadi cikal bakal Desa Pondoan. Nama Simbah Abdul Rojak. Beliau mendiami perdukuhan yang sekarang disebut perdukuhan yang sekarang, yaitu yang namanya adalah perdukuhan Beranjak, sesuai dengan namanya adalah Mbah Abdul Rojak. Beliau mendiami perdukuhan tersebut sejak bisa dikatakan lama, ya, yaitu di wilayah Pondoan, perbatasan itu di sebelah dan kecamatan adalah perdukuhan Beranjak dan sampai sekarang. Pada masa sebelum jajahan Portugis di Indonesia, beliau sudah dikenal sampai di daerah Banten, Jawa Barat. Konon pada saat penjajahan Portugis di Indonesia, ada seorang tokoh pejuang tanah air dari Banten yaitu bernama Ki Banjar waktu itu. Ya. Ini adalah menurut buku yang dari desa yang namanya adalah Ki Banjar, yang kalah perang dengan Portugis lalu pergi ke Desa Pondoan untuk berburu, ya, berburu dengan Simbah Abdul Rojak dengan waktu yang cukup singkat, yang akhirnya tinggal di Desa Pondoan yang sekarang disebut perdukuhan Dukuh Gayam. Ini adalah sebelah selatan dari Dukuh Derajat, itu adalah Dukuh Gayam, itu adalah kediaman dulu. Kemudian menikah dan menurunkan keturunan di dusun tersebut sehingga beliau Ki Banjar wafat. Ya. Simbah Abdul Rojak menyebarkan ajaran agama Islam di perdukuhan Derajat. Di situ beliau mendirikan sebuah masjid
dan pondok pesantren situ ya. Dari peninggal beliau sekalian menjadi pertanian yang disebut dengan sawah santren. Itu ada lahan sawah yang namanya sawah santren. Itu dulu adalah tempat berdirinya pondok pesantren yang dipimpin oleh Mbah Abdul Rojak. Di sawah tersebut bekas-bekas bangunannya juga masih ada sampai sekarang, terutama batu-batu besar bekas fondasi pondok pesantren tersebut. Mbah Abdul Rojak wafat dan dimakamkan di Pendudukan Derajat yang sekarang menjadi makam derajat, yang disebut dengan makam derajat, yang merupakan di bagian barat desa Ponduan yang berbatasan dengan desa Metok, Kecamatan Mungkal. Itulah para kepala desa. Ini desa Ponduan ini perlu tahu bahwasanya saya menjabat sebagai perangkat ini sudah 4 kepala desa. Jadi sampai sekarang ini sudah 4 kepala desa ya. Sejarah ini dapat kami catat mulai berdirinya Simbah Basyarudin Surojoyo sebagai kepala desa Ponduan pertama, yaitu pada tahun 1833. Simbah Basyarudin Surojoyo mempunyai adik bernama Simbah Kyai Haji Abdul Rauf. Oleh kedua orang tuanya, beliau yang arif dan bijaksana, Simbah Basyarudin Surojoyo dididik sebagai calon umarok. Ya, yang tadi Basyarudin adalah dididik sebagai calon umarok, sedangkan Simbah Abdul Rauf dididik sebagai calon ulama di pesantren. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan cita-cita tersebut. Kepala desa pertama Desa Ponduan adalah Simbah Basyarudin Surojoyo tahun 1833 Masehi sampai dengan tahun 1893 Masehi. Beliau Simbah Basyarudin Surojoyo menjalankan pemerintahan desa dengan arif dan bijaksana selama kurun waktu 60 tahun kurang lebih. Bersama-sama dengan adiknya Simbah Kyai Haji Abdul Rauf dan mengajarkan agama Islam di desa Ponduan. Seorang kiai, Simbah Basyarudin Surojoyo, mempunyai dua anak, yaitu Simbah Yusuf dan Simbah Sumo Idris. Kepala desa kedua adalah Simbah Sumo Idris, kurang lebih dari tahun 1994 Masehi sampai dengan tahun 1900 Masehi. Semestinya Simbah Sumo Idris kurang berminat menjabat kepala desa, sehingga Simbah Sumo Idris hanya menjabat kurang lebih 7 tahun. Dan setelah kakaknya Simbah Yusuf mempunyai menantu bernama Simbah Prawirarjo Nodo yang berasal dari daerah Ngayen, Pati Selatan, maka jabatan kepala desa diserahkan kepada keponakan atau menantu Simbah Yusuf tadi ya. Simbah Prawirarjo Nodo ya, sekarang adalah kepala desa yang ketiga, yaitu Simbah Prawirarjo Nodo, kurang lebih tahun 1900 Masehi sampai dengan tahun 1945 Masehi. Pada waktu Simbah Prawirarjo Nodo menjabat kepala desa Ponduan ini sedang dalam penjajahan Belanda, kemudian ada penjajahan lagi dari Jepang. Pada tahun-tahun terakhir dalam jabatan ini, di negeri sedang terjadi pergolakan untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ya. Dan tidak ketinggalan para ulama pun turut ambil bagian dalam rangka mencapai kemerdekaan ini. Jadi tidak hanya umarok saja ya dalam ambil itu satu kemerdekaan, di para ulama juga dengan giginya membantu para umarok untuk mendapatkan kemerdekaan.
Pada waktu itu yang menjadi ulama atau kiai adalah Simbah Kiai Abdul Azim atau kakak kandung Simbah Kiai Haji Muhammadun. Azim kakak kandung dari Simbah Kiai Haji Muhammadun. Kanon Simbah Kiai Haji Abdul Azim ikut ketangkep Jepang, kemudian pindah di desa Patlor. Patlor adalah di Kecamatan Tayu. Sekarang kepala desa keempat. Ini adalah urutannya. Kepala desa keempat adalah Bapak Kartosmen yang menjabat mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1988. Nah, inilah pada waktu Kartosmen itu saya menjabat sebagai perangkat desa pertama kali, ya, tahun 88. Beliau Bapak Kartosmen adalah kepala desa 3 zaman, yaitu zaman Jepang, Orde Lama, dan Orde Baru. Memang kepala desa dulu itu bisa dikatakan adalah kepala desa seumur hidup, ya, tidak ada periode-periode seperti sekarang. Bapak Kartosmen adalah putra Simbah Praworejonodo dan merupakan kepala desa dari keturunan garis Simbah Basaruddin Surojoyo, dan sampai sekarang kepala desa diganti oleh Bapak Mosoleh. Jadi setelah Bapak Kartosmen sudah purna seumur hidup, terus ada pemilihan kepala desa. Ya, pada waktu itu yang menjadi adalah Bapak Mosoleh, yaitu Bapak Mosoleh menjabat kepala desa yang setelah Bapak Kartosmen. Setelah itu setelah Bapak Mosoleh purna selama 8 tahun, diadakan pemilihan kepala desa lagi. Ya, pada waktu itu yang namanya Ibu Endang Sawitri Wulandase adalah anak kandung dari Bapak Kartosmen. Dan alhamdulillah pada pemilihan itu Ibu Endang Sawitri terpilih menjadi kepala desa selama 3 periode. Lama sekali ya, kurang lebih 25 tahun. Dulu kan ada periode pertama itu ada 8 tahun, ada 6 tahun, terus ada 6 tahun lagi. Itu lama sekali. Masa periode ketiga sebelum habis masa jabatannya, Ibu Kepala Desa sakit sakitan dan akhirnya meninggal kemarin, pada bulan Januari 2021. Nah, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan ini adalah jabat BJ, jabat Kepala Desa, yaitu Bapak Susanto, sekretaris desa selama 3 bulan. Nah, setelah itu diadakan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pati, tepatnya tanggal 10 April 2021 kemarin, ya, yang di Desa Pondan ini diikuti oleh 4 kandidat dan 1 yang jadi, yaitu Bapak Sunarno yang domisilinya di Desa Pondan, Dukuh, Gading, dan sekarang Desa Pondan sudah mempunyai kepala desa yang lebih sedikit sampai sekarang. Demikian sejarah singkat Desa Pondan. Maka dari itu kami selaku pengurai apabila ada kekurangan, kelebihan, mohon maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.